Di mana celah Anda akan menyombongkan diri? Berawal dari air yang sangat hina, dan Anda ujung-ujungnya akan menjadi kotoran. Di dalam perut binatang yang paling lemah, yaitu cacing tanah. Maka oleh sebab itu, tidak ada yang menyombongkan diri kecuali orang yang lupa diri. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Madarijus Salikin dengan judul Tingkatan Basirah. Basirah seperti telah disampaikan pada pertemuan lalu adalah satu cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang, sehingga dengan cahaya itu hati melihat semua yang diinformasikan pada para rasul. Jadi artinya pandangan mata hati seseorang pada awalnya gelap, tidak melihat apa-apa. Lalu kemudian Allah pancarkan cahaya di dalam hati itu, lalu hati melihat semua yang diinformasikan oleh para rasul. Ketika para rasul menginformasikan adanya surga, maka hati melihat surga itu. Ketika para rasul menginformasikan ada neraka, maka hati melihat neraka itu. Hati melihat semua yang diinformasikan seolah-olah nyata bagaikan pandangan mata kepala. Itu yang dinamakan dengan basirah. Jadi kalau Anda sekedar tahu ada surga dan ada neraka, dan Anda belum mampu seolah-olah melihat surga dan neraka, itu belum dinamakan dengan basirah. Maka basirah lebih tinggi daripada sekedar ilmu. Dengan ilmu Anda tahu, namun dengan basirah Anda seolah-olah melihat apa yang Anda tahu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, lalu pada halaman 203, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan penjabaran tentang 3 macam basirah itu. Yang pertama, basirah terhadap asma dan sifat Allah. Basirah terhadap asma was sifat. Jadi nama-nama Allah, kemudian sifat-sifat Allah. Kalau Anda hanya sekedar faham, itu namanya ilmu. Tapi kalau Anda lebih dari sekedar faham, melainkan Anda juga yakin seolah-olah nama-nama dan sifat Allah itu betul-betul nyata bagi Anda, itu dinamakan dengan basirah. Kalau dikatakan basirah itu adalah yakin, tidak salah.
namun basirah pun masih lebih tajam daripada yakin. Baik. Basirah yang pertama adalah basirah tentang asma wa sifat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ialah iman Anda tidak diliputi kesamaran yang menentang apa yang disifatkan Allah kepada dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah tentangnya. Nah, jadi Allah menyebutkan sejumlah nama dan sifatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan sejumlah nama dan sifat Allah. Yang dimaksud dengan basirah, kata Imam Ibnu Qayyim, terkait dengan asma wa sifat, apabila keyakinan Anda tentang asma wa sifat tidak tersamarkan dengan syubhat. Apabila keyakinan Anda tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak tersamar sedikit pun. Tidak tersamar dalam pengertian Anda yakin sepenuhnya. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Anda faham bahwa Allah Alim, Maha mengetahui. Basirah itu ketika ilmu dan pengetahuan Allah betul-betul ada dalam keyakinan Anda. Oleh karena ilmu dan pengetahuan Allah ada dalam keyakinan Anda, maka Anda merasakan ilmu Allah bersama Anda. Ketika Anda berbicara, ketika Anda bergerak, bahkan ketika pikiran Anda memiliki satu lintasan, Anda yakin bahwa semuanya di dalam ilmu Allah. Allah Maha tahu. Nah, itu namanya basirah. Bahwa Anda tidak sekedar tahu Allah Maha tahu, tapi Anda pun yakin dengan Allah Maha tahu. Keyakinan dalam hati yang membuat Anda merasakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak semua orang yang mengetahui Allah Maha tahu lalu kemudian merasakan bahwa Allah mengetahui dirinya. Tidak semua orang itu. Nah, maka hadirnya rasa dan keyakinan tentang makna nama dan sifat Allah itu yang dinamakan dengan basirah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Al-Basir. Kalau pandangan Allah itu benar-benar terasa, Anda merasa gerak-gerik Anda betul-betul dalam pandangan Allah. Rasa seperti itu adalah keyakinan. Keyakinan hakul yakin namanya, dan ini yang dinamakan dengan basirah. Jadi Anda nggak cuma ragu, Anda nggak cuma lepas dari keraguan terhadap maknanya, tapi basirah itu juga membuat Anda merasakan makna itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ada orang-orang yang mengidap syubhat dan ketersamaran tentang nama-nama dan sifat Allah. Di garis terdepan adalah orang-orang Jahmiyah. Karena ketersamaran mereka tentang nama dan sifat Allah, akhirnya mereka mengambil keputusan Allah tidak punya nama, Allah nggak punya sifat. Kenapa mereka mengambil kesimpulan yang buruk itu? Karena ilmu mereka tentang asma wa sifat tercemari dengan syubhat dan ketersamaran. Maksudnya begini, Allah melihat, manusia melihat, itu kan sama-sama melihat. Apalagi bedanya Tuhan dengan makhluk? Kalau ternyata ada kesamaannya, terus bagaimana? Supaya tidak sama, maka Allah tidak melihat. Jadi syubhat itu berawal dari fikiran mereka.
Ya, pikiran yang keliru, pikiran yang tidak dibimbing oleh wahyu, pasti menghasilkan kekeliruan. Dan inilah orang-orang falsafah. Nah, di antara kaum falsafah yang tergelincir adalah orang-orang Jahmiyah. Mereka melihat Allah Maha mendengar. Manusia juga mendengar. Kalau sama-sama mendengar, berarti tidak lagi ada perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Solusinya bagaimana? Solusinya Allah tidak mendengar. Jadi berawal dari pola pikir yang salah, ini yang dinamakan syubhat, dan berakhir dengan mengingkari. Awalnya adalah syubhat, ujungnya adalah ingkar. Baik jamaah sekalian, ini orang-orang Jahmiyah. Hampir mirip dengan orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang Kullabiyah dan yang sejenis dengan Kullabiyah. Mereka yang mengimani adanya nama Allah, dalam hal ini Mu'tazilah maksud saya, mereka mengimani Allah punya nama, tapi mereka menolak Allah punya sifat. Allah itu maha mendengar, tapi bukan dengan pendengaran. Mendengar itu nama Allah, tapi mendengar itu bukan sifat Allah. Ini pemahaman yang tercemari dengan ketersamaran. Sehingga mereka mengingkari sifat, walaupun mengakui nama. Allah maha hidup, iya, hidup, tapi itu nama, bukan sifat. Allah maha menyayangi, iya, tapi kasih sayang itu nama Allah, bukan sifat Allah. Ini jalan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa demikian? Syubhat mereka, ketersamaran mereka, karena kalau Allah disifati dengan itu semuanya, berarti menyamakan Allah dengan selain Allah. Anda sifati Allah dengan mendengar, berarti Anda menyamakan Allah dengan manusia, karena sifat manusia juga mendengar. Anda sifati Allah dengan melihat, berarti Allah samakan manusia dengan Allah, karena manusia juga disifati dengan melihat. Nah, muncul dari pola pikir yang salah, akhirnya berujung dengan ingkar. Ahlus Sunnah dalam hal ini mengatakan Allah melihat, manusia melihat, sama-sama melihat, namun dengan hakikat penglihatan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, manusia pun mengetahui, sama-sama mengetahui, tapi dengan hakikat yang berbeda. Sehingga mensifati Allah dan mensifati manusia dengan ilmu tidak berarti menyamakan, walaupun ada persamaan dari segi kata. Itu kesamaan hanya dari segi kata-kata, bukan dari segi hakikat. Allah maha tahu, manusia mengetahui, sama-sama tahu, tapi dengan hakikat yang berbeda. Tentang ilmu misalnya, Allah maha tahu, ulama kita menyebutkan ada beberapa perbedaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Perbedaan yang pertama, Allah mengetahui segala-galanya hanya dengan satu ilmu. Dan manusia mengetahui banyak hal dengan banyak ilmu. Kalau Anda ingin mengetahui kesehatan, Anda butuh ilmu yang bernama ilmu medis. Kalau Anda ingin paham mesin, Anda butuh ilmu namanya ilmu tentang mesin. Allah Azza wa Jalla dengan satu ilmu mengetahui segala-galanya. Tetapi manusia membutuhkan banyak ilmu untuk banyak pengetahuan. Yang kedua, ilmu Allah la yataghayyar. Ilmu Allah itu enggak pernah berubah karena keliru atau berubah karena update. Sementara ilmu manusia berubah karena keliru dan berubah disebabkan karena update dan perkembangan. Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu beliau di Irak dan ilmu beliau di Mesir berbeda. Apakah karena kekeliruan? Sekelas imam seperti itu berat untuk dituduh sebagai keliru.
Tapi kita katakan update, perkembangan. Imam Syafi'i di Irak mengeluarkan fatwa-fatwa Irak yang dinamakan dengan qaul qadim. Dan setelah beliau sampai di Mesir, muncullah fatwa Mesir yang dinamakan qaul jadid. Dan ini tidak serta-merta fatwa Irak itu salah, keliru. Melainkan karena ada pengetahuan, penelitian yang lebih mendalam sehingga muncul fatwa yang berbeda. Jadi maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak berubah karena keliru atau karena perkembangan. Perbedaan yang ketiga, ilmu manusia adalah ilmu yang berawal dari tidak tahu dan berujung dengan lupa. Awalnya kita nggak tahu, lalu tahu, tapi ujungnya lupa. Itulah ilmu manusia. Ilmu Allah nggak seperti itu. Kemudian perbedaan berikutnya, ilmu manusia itu bersumber dari indera. Ada mata, ada telinga. Itulah sumber ilmu bagi manusia. Adapun ilmu Allah nggak bersumber dari indera. Jadi kita cuma ingin tegaskan, Allah memiliki ilmu dan pengetahuan, manusia juga memiliki ilmu dan pengetahuan. Sama tapi tidak serupa. Sama-sama memiliki ilmu, tapi dengan hakikat yang sangat jauh sekali. Nah, jangankan antara Allah dengan makhluknya, antara dunia dan surga pun seperti itu. Di dunia ini ada anggur, di surga pun ada anggur. Sama-sama anggur, tapi dengan hakikat yang berbeda. Nah, baik. Jadi basirah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ketika Anda menerimanya apa adanya. Tidak ada ketersamaran menerima nama Allah dan sifat Allah. Kemudian di antara syubhat berikutnya dalam asma wa sifat, syubhat kullabiyah dan asy'ariyah. Asy'ariyah mutaakhir, bukan asy'ariyah mutaqaddimun. Kalau asy'ariyah mutaqaddimun, mereka ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah mutaakhir, nah inilah yang diperselisihkan. Asy'ariyah mutaakhir ini ahli sunnah atau bukan. Yaitu tentang sifat-sifat khabariyah, bahwa Allah memiliki wajah, bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah memiliki betis. Semuanya Allah kabarkan dalam Al-Quran. Allah memiliki wajah karena Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki tangan karena Allah sendiri yang mengatakan itu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah memiliki betis. Allah sendiri yang menyebutkan itu secara global dalam Al-Quran. Lalu disebutkan Nabi kita secara rinci dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Karena ini bersumber dari wahyu, Al-Quran dan hadis, maka kita menerimanya penuh dengan keyakinan. Tidak ada keraguan untuk menerima itu sama sekali. Ini yang dinamakan basirah. Menerima penuh dengan keyakinan, tidak satu pun debu yang membuat kita ragu menerima dan meyakini itu semuanya. Berbeda dengan kalangan kullabiyah dan asy'ariyah mutaakhir, asy'ariyah belakangan, mereka mengubah makna. Wajah Allah artinya zat Allah. Tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Betis artinya gambaran tentang kesusahan manusia pada hari kiamat. Jadi kata-kata tadi semua tafsirnya dirubah. Kenapa? Syubhat. Kalau Allah punya betis sama dengan manusia. Kalau Allah punya tangan sama dengan manusia. Jangan disamakan. Allah punya tangan, laisa kamitslihi syai'. Tangan Allah enggak sama dengan semua tangan.
Allah memiliki wajah, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan semua wajah. Jadi kalau memang Anda memahami wajah Allah, tangan Allah tanpa dibatasi dengan laisa kamitslihi syai', itulah jalan orang-orang mujassimah, musyabbihah, yakni orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Tapi Ahlussunnah ketika mengimani Allah memiliki wajah, mereka membatasi wajah Allah itu dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak dinamakan mempersamakan karena dibatasi. Ketika Ahlussunnah mengatakan Allah memiliki tangan, mereka membatasinya dengan firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah jemaah sekalian, inilah basirah yang pertama, bahwa Anda menerima semua nama dan sifat Allah tanpa sedikit pun ragu. Tidak ragu dengan nama dan sifatnya, juga tidak ragu dengan makna di balik nama dan sifat tersebut. Ini basirah yang pertama. Jadi sedikit ragu Anda menghilangkan basirah. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan yang rinci tentang basirah mengenai nama Allah dan sifat Allah. Jelasnya kata Imam Ibnu Qayyim, hati Anda menyaksikan Allah yang maha suci dan maha luhur, bahwa Allah yang maha suci dan maha luhur maksudnya Al-Halim, diartikan oleh beliau dengan maha luhur. Sesungguhnya apa arti Al-Halim? Al-Halim artinya maha lembut. Maha lembut apa? Bahwa Allah nggak terpancing dengan maksiat manusia. Itu namanya Halim. Kalau misalnya Anda dibuat marah oleh seseorang, tentu Anda terpancing. Keterpancingan emosi Anda dengan kesalahan orang lain, itu tidak dinamakan dengan halim. Allah Azza wa Jalla, meskipun dilawan dengan berbagai maksiat, namun Allah nggak terpancing. Melainkan Allah berikan waktu untuk pelaku-pelaku dosa ini, agar mereka sadar. Kalau nggak sadar juga, saat itu Allah menghukum. Itulah Al-Halim. Jadi beliau mengatakan, Anda menyaksikan Allah yang maha suci dan maha luhur bersemayam di atas arasy-Nya. Bersemayam di atas arasy. Allah bersemayam di atas arasy, dan arasy itu sendiri dipanggul, dipikul oleh 8 orang malaikat. Dalam riwayat disebutkan, ketika Allah memerintahkan 8 malaikat untuk memanggul arasy, mereka bertanya, ya Allah, bagaimana kami memanggul arasy sementara di atasnya ada keagungan yang tidak bisa dipanggul oleh siapapun? Maka Allah mengatakan, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini pelajaran buat antum, buat saya, buat kita semua, bahwa arasy yang agung dan di atasnya bersemayam yang maha agung bisa dipanggul 8 malaikat setelah Allah menyuruh mereka tiada hentinya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi kalau Anda punya beban yang sangat berat, rasa-rasanya Anda nggak mampu, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Basirah itu ketika Anda seolah-olah melihat Allah bersemayam di atas arasy itu, bersemayam di atas singgasana itu, berbicara dengan memberikan perintah dan larangannya, bersemayam di atas arasy sambil berbicara menyampaikan perintah dan larangan. Melihat gerak dalam seluruhnya dari atas arasy Allah bersemayam, namun Allah melihat seluruh gerak yang ada di setiap lapis bumi, termasuk gerak yang ada di muka bumi, sampai-sampai Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan Allah melihat jejak kaki semut saat berjalan. Allah melihat
ketika mulut semut itu mengunyah. Allah melihat ketika makanan yang dikunyah oleh semut itu memasuki tubuhnya dan menyebar di seluruh organ-organ tubuhnya yang sangat kecil. Allah melihat ketika air itu terserap oleh akar, memasuki pohon, menyerap lagi sampai ke buah dan kepada daun-daun. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala lihat. Jadi Anda jangan berpikir bahwa Allah bersemayam di atas arsy, namun Allah tidak melihat. Jemaah sekalian, Anda membayangkan Allah di atas arsy, lalu Allah itu jauh dengan manusia. Maha suci Allah dari kata jauh. Allah dekat dengan semua makhluknya. Baik. Jemaah sekalian, berikutnya melihat gerak dalam seluruhnya, alam atas dan alam bawah, manusia dan benda-benda lainnya, kemudian mendengar suara mereka. Allah bersemayam di atas arsy, tapi tidak satu suara pun yang tidak terdengar oleh Allah. Pendengaran Anda pendengaran yang sempit. Sehingga apabila ada 5 suara di depan Anda, pendengaran sempit Anda hanya bisa menampung 1 suara. Ketika Anda konsentrasi mendengar 1 suara, maka Anda nggak bisa lagi mendengar suara yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena pendengaran Anda adalah pendengaran yang sempit. Adapun Allah Azza wa Jalla Al-Wasi', Maha luas. Maka Allah mendengarkan semua suara pada waktu yang bersamaan dengan bahasa yang berbeda dan dengan permintaan yang berbeda. 1000 orang berdoa, suaranya berbeda, bahasanya berbeda, permintaannya berbeda, namun berlangsung dalam satu waktu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pendengaran Allah terhadap satu suara tidak membuat Allah enggak mendengarkan suara yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka jamaah sekalian, Allah Maha Agung. Maha Agung zat Allah, kemudian Maha Agung sifat Allah. Apa pengertian Maha Agung sifat Allah? Artinya, semua sifat Allah tidak memiliki keterbatasan. Maha Agung pandangan Allah, karena pandangan Allah itu tidak memiliki kekurangan dan keterbatasan sama sekali. Maha Agung pendengaran Allah, karena pendengaran Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan keterbatasan. Itulah Maha Agung. Allah Maha mendengar suara mereka. Ketika Anda berdoa, ketika Anda sedang salat, Allah ingin agar pendengarannya dan pandangannya ada dalam hati Anda. Di akhir surat Asy-Syu'ara, ini sudah pernah kita sampaikan, Allah menginginkan beberapa namanya hadir dalam hati Anda sewaktu salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang melihatmu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dia pula melihat kalian saat berbolak-balik sujud. Innahu huwas samiul alim. Pendengarannya ada di setiap kata dalam ucapan kalian. Alim, ilmunya ada di dalam fikiran kalian. 3 Asmaul Husna. Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Gerakan Anda dalam salat, Allah lihat. Ucapan Anda dalam salat, Allah mendengar. Fikiran Anda dalam salat, Allah Maha tahu. Jadi Allah inginkan 3 Asmaul Husna ini tidak lepas dari hati dan pikiran Anda dalam salat. Ini yang dinamakan dengan basirah itu. Bahwa Anda merasakan hadirnya nama dan sifat Allah, tapi dengan kehadiran hakikat. Bukan dengan kehadiran takwil. Ya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati.
mendengar suara mereka, kemudian meneliti hati dan rahasia mereka. Meneliti yang dimaksud khabir. Khabir Allah Maha Tahu, alim Allah Maha Tahu. Perbedaannya, alim Allah Maha Tahu secara umum. Khabir Allah Maha mengetahui serinci-rincinya. Anda tahu saya, itu namanya ilmu. Tapi kalau Anda tahu persoalan saya, masalah saya, pikiran saya, semuanya Anda tahu, Anda dinamakan khabir. Maka ilmu di dalam khabir lebih dalam, lebih spesifik, lebih detail daripada ilmu di dalam al-alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti, maksudnya Maha mengetahui secara rinci semua yang ada dalam hati dan pikiran hambanya. Jadi jemaah sekalian, saya yakin Anda telah mampu mengendalikan lahiriah Anda dengan pandangan Allah. Kenapa Anda enggak berzina? Ada pandangan Allah yang membuat saya malu. Kenapa Anda tidak berdusta? Ada pendengaran Allah yang membuat saya malu. Yang lebih dalam lagi, kenapa pikiran Anda, hati Anda dendam? Kenapa hati Anda riya? Nah, seharusnya Anda pun malu karena Allah Maha mengetahui. Jadi pandangan Allah hadir dalam perilaku Anda, pendengaran Allah terasa dalam setiap ucapan Anda, dan ilmu Allah pun Anda rasakan di setiap kandungan hati Anda. Makanya jemaah sekalian, ketika Asmaul Husna itu hadir terasa dekat, saat itu Anda menjadi bersih. Ya, perbuatan Anda bersih, ucapan Anda bersih, hati Anda pun bersih. Tapi cobalah, kalau nama dan sifat Allah dijauhkan dari Anda nggak rasakan pandangan Allah, Anda nggak rasakan pendengaran Allah, Anda pun tidak merasakan pengetahuan Allah terhadap hati Anda, saat itu Anda akan kotor. Saat itu Anda akan kotor. Jadi oleh sebab itu, satu-satunya kedekatan yang membuat Anda bersih, lahir dan batin, adalah dekatnya Anda dengan makna Asmaul Husna dan sifat Allah. Anda dekat dengan pandangan, penglihatan, ilmu Allah. Itu yang membuat Anda bersih. Baik jamaah sekalian. Urusan semua pekerjaan di bawah pengaturannya. Semua urusan ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ingin A, Anda ingin B. Tapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dengan banyak keinginan. Dan jangan paksakan keinginan Anda untuk nyata. Karena Allah yang Maha mengatur segala keinginan. Nah, oleh sebab itu, Anda punya keinginan yang kemudian Anda rencanakan, tapi pada akhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berambisi dengan satu keinginan biasanya akan terluka dengan keinginan itu. Karena keinginan Anda boleh jadi tidak tersampaikan. Maka kalau Anda tidak mau tersiksa dengan satu keinginan, kembalikan keinginan itu kepada Allah. Betul Anda berikhtiar, Anda berupaya maksimal, tapi bagaimanapun soal hasil kembalikan kepada Allah. Nah, semua keinginan yang tidak dikembalikan kepada Allah akan berujung dengan kekecewaan. Tapi semua keinginan yang dikembalikan kepada Allah akan berujung dengan ridho dan lapang dada. Ternyata ini yang terbaik. Saya ingin bekerja di instansi A, saya berikhtiar, saya melamar, tapi ujungnya saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah mudahkan kalau memang ini yang terbaik, dan ganti kalau ini bukan yang terbaik. Ternyata gagal. Begitu gagal, kegagalan ini akan ada dalam lapang dada Anda. Yang membuat Anda lapang dada, padahal Anda gagal, karena ikhtiar ini Anda kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman sadar bahwa Allah lebih tahu daripada dirinya.
bahwa Allah lebih menyayangi dirinya, melebihi dirinya sendiri, sehingga semuanya dipasrahkan kepada Allah. Seolah-olah mengatakan, ya Allah, kupasrahkan kepadamu, karena engkau yang lebih tahu, bukan aku. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, karena engkau lebih mencintai aku melebihi aku. Jadi, pengetahuan Asmaul Husna turun dari sisinya dan naik kepadanya. Semua aturan, semua peristiwa turun dari Allah dan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun dari Allah berupa keputusan, misalnya Allah putuskan si fulan begini, dan naik kepada Allah berupa catatan malaikat. Dan semua raja di hadapannya melaksanakan perintahnya di seluruh wilayah kerajaan. Jadi tidak ada raja yang betul-betul raja di depan Allah. Semua raja di depan Allah Subhanahu wa taala adalah budak. Maka beliau mengatakan, wa amrul mamaliki tahta tadbirihi. Ini aslinya. Semua perintah sang raja tunduk kepada keputusan Allah. Masya Allah. Jadi raja di sana, raja di sini, presiden di sana, presiden di sini. Dari kerajaan-kerajaan manusia muncul banyak aturan dan rencana, tapi Allah yang memutuskan itu akan jadi atau tidak. Walaupun dia raja, keinginannya Allah yang atur. Walaupun dia penguasa, rencananya Allah yang memutuskan. Karena tidak ada raja di depan Allah Subhanahu wa taala. Raja dan penguasa itu hanya di depan saya sebagai rakyat. Adapun di depan Allah semuanya budak. Berikutnya, wa amlakuhu baina yadayhi tunaffidu awamirahu fi aqtaril mausufan bi sifatil kamal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan dengan pengertian semua sifat Allah tidak ada yang terbatas. Kekayaannya tiada batas, kekuatannya tiada batas, ilmunya tiada batas. Itu yang dimaksud dengan sifat kesempurnaan. Kemudian sifat Allah adalah sifat-sifat keagungan dan keluhuran. Semua sifat Allah agung dan semua sifat Allah baik. Apakah ada sifat-sifat rendah bagi Allah? Tidak ada. Semua keterbatasan adalah kerendahan. Semua kekurangan adalah kerendahan. Ketika seluruh sifat Allah tidak ada kekurangan, tidak ada keterbatasan, maka itulah kesempurnaan dan itulah keagungan dari sifat-sifat Allah. Beliau mengatakan suci dari cacat, kekurangan dan kesamaan dengan makhluk. Ini dinamakan dengan tanzih. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan dari kesamaan. Allah Maha mengetahui, namun Maha suci pengetahuan Allah dari menyamai pengetahuan manusia. Dan ingat, semua orang yang mengakui nama Allah tapi tidak dengan kemahasucian, pengakuan tersebut adalah pengakuan yang batil. Misalnya Anda katakan Allah Maha tahu, tapi Anda tidak memahasucikan pengetahuan Allah, maka pengetahuan Allah tersebut adalah pengetahuan yang batil. Artinya, semua sifat Allah jangan pisahkan dari kemahasucian. Allah Maha kuat, Maha suci dari kekurangan. Maha suci dari menyamai kekuatan manusia. Allah Maha melihat, Maha suci dari kekurangan. Maha suci dari menyamai pandangan manusia. Nah, itulah rahasia kenapa dalam banyak zikir disebutkan subhan dan hamd. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Setelah selesai salat, kita bacakan subhanallah,
Kemudian alhamdulillah. Apa rahasianya? Ketika Anda ucapkan subhana, artinya Anda memahasucikan. Ketika Anda ucapkan hamdu, artinya Anda memuji. Anda memuji Allah dengan semua sifat. Memuji Allah bahwa Dia penyayang, memuji Allah bahwa Dia berkuasa, memuji Allah bahwa Dia kaya. Semua nama-nama yang Anda akui, Anda imani, itu hamdun, itu pujian. Tapi Anda memuji tanpa subhana, tanpa maha suci, itu pujian yang salah. Maka Anda katakan Allah Ar-Rahman, itu memuji. Tetapi subhana, maha suci dari kasih sayang yang keliru. Maha suci dari kasih sayang yang menyamai kasih sayang manusia. Jadi semua sifat Allah kita akui dengan hamdu, namun kita maha sucikan dengan subhan. Karena mengakui nama dan sifat Allah saja tidak memberikan kebenaran sebelum nama dan sifat itu disatukan dengan kemahasucian. Allah maha hidup, maha suci hidup Allah dari menyamai semua kehidupan. Allah maha mendengar, maha suci pendengaran Allah dari menyamai seluruh pendengaran. Baik jemaah sekalian. Berikutnya, Dia seperti apa yang disifatkan oleh dirinya di dalam kitabnya. Masya Allah. Jadi Allah seperti sifat yang Allah sifatkan tentang dirinya. Maksudnya begini. Kadang-kadang saya ingin menggambarkan Allah dengan kata-kata saya. Anda keliru. Anda tidak boleh menggambarkan Allah kecuali dengan kata-kata Allah. Maka Allah disifati dengan sifat yang Allah akui untuk dirinya. Nah ya, jadi gambarkan Allah, ma'rifatkan Allah kepada manusia sesuai dengan berita Allah tentang dirinya, sesuai dengan informasi Allah tentang dirinya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, dirimu seperti pujianmu, bukan seperti pujianku. Pujian manusia tidak akan mampu menyentuh kemahasempurnaan Allah. Manusia yang memiliki kekurangan, pujiannya pun pujian yang penuh kekurangan. Pujian yang penuh kekurangan ini enggak akan bisa menyentuh kemahasempurnaan Allah. Makanya Nabi kita bersabda, anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, dirimu seperti pujianmu, bukan seperti pujianku. Pujianmu sempurna, dan hanya pujianmu sempurna saja yang bisa menggambarkan kesempurnaanmu. Adapun pujian manusia yang penuh kekurangan tidak akan bisa menggambarkan kesempurnaan. Jemaah sekalian yang saya hormati, wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu, dan dia seperti dan dia hidup tidak dapat dan tidak pernah mati. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak berakhir dengan mati. Jemaah sekalian yang saya hormati, kelemahan paling dahsyat adalah ketiadaan. Ketiadaan Anda sebelum lahir menunjukkan kelemahan. Ketiadaan Anda setelah wafat menunjukkan kelemahan. Kelemahan terdahsyat adalah ketiadaan. Sekarang ini Anda lemah tapi bisa bergerak. Tapi di dalam ketiadaan, jangankan bergerak, nama Anda pun tidak ada. Betapa lemahnya Anda. Hal ata 'alal insani hinun minad dar lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, bukankah dulu ada satu hari di mana nama kalian saja tidak ada? Betapa lemahnya kita dalam ketiadaan itu. Saat ini tubuh kita ada, nama kita ada. Tapi 100 tahun lalu, jangankan tubuh, sekedar cerita Anda pun tidak ada.
100 tahun yang akan datang, sekedar cerita pun Anda tidak ada lagi di dunia ini. Maka Allah berikan Anda hidup, tapi hidup yang sempit, hanya beberapa tahun. Adapun hidup Allah Azza wa Jalla adalah hidup yang tidak berakhir dengan mati. Maka Allah Maha Besar. Maha besar hidup Allah, karena hidup Allah adalah sumber dari segala kehidupan. Semua yang hidup di langit, semua yang hidup di bumi, semuanya hidup karena bersumber dari Allah yang Maha Hidup. Ingat, hidup Anda nggak sumber bagi kehidupan orang lain. Makanya hanya hidup Allah, hidup yang Maha Besar. Hanya hidup Allah, hidup yang Maha Agung. Karena hidup Allah itu adalah sumber dari segala kehidupan. Hidup Anda nggak sumber bagi kehidupan orang lain. Sekarang mungkin Anda merasa hidup Anda adalah sumber bagi istri dan anak-anak. Tapi percayalah, besok, lusa Anda wafat, percaya, kehidupan istri dan anak-anak Anda nggak akan terganggu sama sekali. Mereka bersedih 3 hari, sebulan, setahun. Setelah itu mereka pun akan lupa. Karena mereka akan kembali hidup biasa tanpa Anda. Jemaah sekalian, betapa kita lemah, tubuh kita lemah, hidup kita lemah, dan betapa agung Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan manusia kepada manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana kalian diciptakan? Allah berfirman, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Kalian diciptakan dari air yang sangat hina sekali. Allah mampu menciptakan kalian dari emas, tapi Allah tetap menciptakan kalian dari air. Airnya pun hina. Kalau air di keran, semua orang bisa minum. Tapi air asal penciptaan Anda, jangankan minum, menyentuh pun tak ada yang mau. Betapa baunya air yang menjadi asal penciptaan Anda. Maka Allah menciptakan Anda dari air yang sangat hina, agar Anda tetap merasa hina. Masalahnya, ketika Allah berikan Anda kekuatan, tenaga, harta, jabatan, Anda pun kemudian lupa dengan kehinaan itu. Imam Ghazali mengatakan, orang yang hina akan lupa dengan kehinaannya dengan sedikit kekuatan. Tapi orang yang mulia tidak akan lupa dengan kehinaannya meski dengan segala kekuatan. Sulaiman alaihissalam, meski dengan kekuatannya secara jabatan, kekuatannya secara kekayaan, tapi dia nggak akan lupa dengan kehinaan dirinya. Subhanallah, dari air yang hina Anda diciptakan Allah. Perhatikan, Anda lahir dari rahim ibu, betul-betul mayat hidup. Punya tangan nggak bisa bergerak. Punya mata nggak bisa melihat. Punya pendengaran nggak bisa membedakan. Punya pikiran tapi nggak bisa berlogika. Punya kaki nggak bisa berjalan. Anda lahir persis mayat hidup. Lemah. Perlahan-lahan Allah berikan Anda kekuatan. Kaki mulai bisa berlari. Pikiran mulai bisa menalar. Mata telinga mulai berfungsi. Namun meskipun Allah memberikan Anda kekuatan, Allah pun menyerang Anda dengan berbagai penyakit. Kadang-kadang sakit mata, kadang-kadang sakit telinga, kadang-kadang sakit pikiran, kadang-kadang sakit kaki, kadang-kadang asam urat menggorogoti tangan. Agar apa jemaah sekalian? Agar Anda sadar, Allah berikan Anda memang kekuatan, tapi kekuatan yang lemah. Allah berikan kaki Anda kekuatan berjalan, tapi Allah serang dengan penyakit reumatik. Supaya Anda tahu, ini bukan kekuatan. Allah berikan Anda mata yang bisa melihat, tapi kemudian Allah serang dengan penyakit. Agar Anda selalu sadar, Anda lemah. Dan setelah sampai di ujung usia, Anda pun meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Allah berfirman, ketika nyawa kalian sebentar lagi lepas, siapa di antara kalian yang bisa menahan agar nyawa itu tidak lepas? Coba tahan nyawa kalian jangan lepas.
Kalian ingin hidup 1000 tahun bukan? Maka besok ketika kalian sampai di kematian, malaikat mulai menanggalkan nyawa Anda. Falaula in kuntum ghaira madinin. Bisakah kalian menahan nyawa itu jangan lepas? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Mengembalikan nyawa itu ke tubuh kalian kalau memang kalian kuat. Bisa kalian? Mana ada yang bisa? Selanjutnya tubuh Anda kemudian dipendam di langit, dipendam di bumi. Ujung-ujungnya tubuh Anda menjadi kotoran di tubuh ulat-ulat yang ada di dalam tanah. Subhanallah. Di mana kehebatan Anda jamaah sekalian? Ini badan yang Anda bentuk dengan pakai gym sampai ototnya nampak. Dibentuk lagi dengan berbagai olahraga. Tapi tubuh Anda ini yang disolek dengan berbagai macam bedak dan wangi-wangian, ujung-ujungnya tubuh ini akan menjadi kotoran. Bukan kotoran di dalam perut singa, tapi kotoran di makhluk yang paling lemah, yaitu cacing tanah. Lihat cacing tanah itu, suatu saat tubuh Anda akan menjadi kotorannya. Jemaah sekalian ya salam. Di mana celah Anda akan menyombongkan diri? Berawal dari air yang sangat hina, dan Anda ujung-ujungnya akan menjadi kotoran. Di dalam perut binatang yang paling lemah, yaitu cacing tanah. Maka oleh sebab itu, tidak ada yang menyombongkan diri kecuali orang yang lupa diri. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira waktu sudah masuk. Insyaallah ini akan kita lanjutkan lagi tentang pemaparan Ibnu Qayyim mengenai basirah asma wa sifat.